Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman dan siswa-siswi SMK Ma'arif NU 01 Wanasari. Di sini kita akan menangani sepeda motor Scoopy injeksi ya. Di sini sepeda motor jenis Scoopy injeksi susah untuk dihidupkan. Ya, kita tes ya, memang untuk menghidupkan ataupun menyalakan mesinnya juga agak susah ya, ataupun lama. Terus ketika dilakukan gas ini juga tidak stabil ataupun berbet, dan mesin sering mati-matian ya. Oke, kita cari penyakitnya. Untuk penanganan pertama, kita coba cek pada bagian throttle body ya. Throttle body itu semacam karburator, cuma untuk bagian ini itu fungsinya hanya untuk mengatur yang namanya udara. Kalau mungkin pada bagian karburator itu kan sudah tercampur ya, ataupun melakukan proses pencampuran antar bahan bakar dengan udara itu secara langsung. Tapi kalau untuk di jenis injeksi, pada bagian throttle body di sini itu terpisah, karena untuk bahan bakarnya itu juga sudah terpisah melewati dari adanya komponen injektor di sini. Nah, ini bentuk dari yang namanya komponen bagian di injektor. Nah, ini kita lepas, terus nanti kita lanjut untuk proses pembongkaran ataupun pelepasan pada bagian throttle body. Kita cek pada bagian ini. Untuk pengecekan kemungkinan terjadinya sendatan yang terjadi pada sepeda motor ini, adanya kotoran yang mungkin menutup pada area lubang saluran udara yang terdapat pada bagian throttle body di sepeda motor ini. Oke, kita percepat ya. Ini adalah bentuk dari bagian throttle body. Pada bagian ini ya, kita ketahui pada sepeda motor injeksi itu kan pasti mempunyai yang namanya sensor-sensor. Jadi ketika kita akan melakukan proses servis itu juga harus berhati-hati ya, karena ketika kita melakukan satu kesalahan itu juga akan berakibat fatal pada bagian sensor-sensor yang ada di sepeda motor tersebut. Nah, sensor apa yang terdapat pada bagian throttle body di sini? Sensor yang terdapat pada bagian throttle body itu ada yang dinamakan dengan TPS ataupun throttle position sensor, dan ada juga yang dinamakan pengukur udara ya, pengukur suhu udara. Jadi suhu udara yang ada di bagian kendaraan itu nanti akan diukur berapa suhu yang terdapat pada kendaraan tersebut. Nah, pada bagian IAT di sini ini juga berfungsi untuk mengatur ketika posisi mesin baru dihidupkan. Itu kan pasti ketika mesin dihidupkan pertama kali itu kan gas otomatis tinggi dan nanti akan rendah dengan sendirinya. Oke, kita lihat pada bagian dalam di throttle body di sini. Kita lihat itu ada kotoran hitam ya, kotoran yang mengendap pada bagian throttle body. Ini harus dibersihkan. Ya, nanti kita bersihkan dengan
cairan pembersih, dan tetap harus berhati-hati untuk melakukan pekerjaan pada sepeda motor injeksi ya. Kita lepas baut dari penyetel udara. Kita lihat pada bagian ini ya tertutup dengan adanya kotoran yang menempel pada bagian baut penyetel udara di sini. Nanti kita bersihkan ya. Dan kita harus berhati-hati dengan baut penyetel udara tersebut karena bahannya juga bukan bahan besi ya. Ini dibuat dari bahan yang namanya plastik. Jadi ketika nantinya akan melakukan proses pemasangan, itu juga harus berhati-hati dengan menggunakan alat dahulu ya. Ketika kita melakukan pemasangan baut, entah itu bahan besi ataupun bahan plastik, itu kita diwajibkan untuk menggunakan tangan terlebih dahulu agar kita bisa mengepaskan dan merasakan bahwa pada bagian baut tersebut itu sudah pas ya. Oke, kita kencangkan terlebih dahulu ya sampai dia itu kencang, dan jangan gunakan kunci ya kalau bisa. Setelah kita kencangkan, kita kendorkan kembali untuk melakukan proses penyetelan. Ini kita putar ke arah kiri ataupun berlawanan arah jarum jam sebanyak 2,5 putaran penuh, atau 5 putaran tapi 180 derajat ya untuk satu putarannya. Oke, kita pasang kembali throttle bodinya dan kita cek bagaimana kondisi setelah kita lakukan pembersihan pada bagian throttle body di sepeda motor Scoopy injeksi di sini. Apakah masih mengalami berbet dan mati-matian atau sudah bisa normal kembali. Tapi kalau misalkan kita ketahui di sini sepeda motor itu masih berbet ataupun masih tidak normal, berarti kita harus mencari penyakit lainnya ya. Penyakit yang mungkin itu tidak ataupun terdapat pada bagian throttle body. Mungkin bisa saja penyakit dari kendala hal-hal yang lain, bisa dari pengapiannya, bisa juga dari sistem bahan bakarnya ya, mungkin kurang lancar. Nah, intinya kita cek sampai sepeda motor itu bisa berjalan secara normal.
Ya, kita coba tes pada bagian ini apakah sudah normal atau belum. Kita dengarkan baik-baik ketika kondisi mesin nyala ya. Ini di starter pun masih agak susah untuk langsam ya, ataupun untuk nyala secara langsung, dan ketika digas ternyata masih ada berebut dan mati-matian ya. Nah, di sini kita harus melakukan pengecekan pada bagian komponen yang lain ya, agar kendaraan ini itu bisa normal kembali. Jadi pada bagian throttle body itu tidak mengalami permasalahan. Ya, setelah dilihat-lihat ini bingung ya, apanya ini sudah dibersihkan kok masih belum normal. Setelah dipikir-pikir dan dianalisa, kita coba untuk pengecekan pada bagian di sistem pengapiannya. Ini pengecekan koil secara langsung ya. Jadi pengecekan pada bagian koil di sini itu mengecek jarak loncatan bunga api listrik yang ditimbulkan ataupun dihasilkan dari pengapian daripada koil itu sendiri. Setelah dilakukan proses pengecekan, ternyata loncatan yang dihasilkan dari komponen koil ini itu ternyata loncatannya itu tidak terlalu panjang ya untuk bunga api listriknya. Nah, di sini kan untuk di sistem pengapian DC itu biasanya untuk loncatan bunga api listrik yang dilakukan dari koil ataupun dikeluarkan dari koil ini bisa mencapai dengan loncatan di kisaran 2 cm ya. Kalau kita melakukan pengecekan ternyata loncatan bunga api listrik di sini itu pendek, itu sudah dipastikan koil di sini itu lemah. Karena kita ketahui fungsi koil adalah menggandakan atau memperbesar tegangan yang tadinya hanya 12 volt itu dijadikan 22.000 volt. Oke, kita perhatikan pada video di sini ya, itu adalah bukti dari loncatan bunga api listrik. Ya, ini sudah dipastikan kabel koil ataupun dari koilnya itu sudah tidak bagus. Nah, mana sih bentuk koil? Bentuk koil itu ada di sebelah samping kanan untuk jenis Scoopy di sini. Ya, di bawah jok. Nah, ini dia koil. Oke, kita coba dengan menggunakan koil seadanya ya. Nanti yang kabel dari acu menuju ke koil itu kita cabut terlebih dahulu dan kita gunakan koil yang ada, bisa menggunakan koil jenis karburator ya, ataupun yang satu masanya itu langsung dengan kerangka. Berbeda antar koil dari sepeda motor injeksi itu kan punya dua kutub positif dan negatif untuk di bagian koil primer ya. Kalau untuk jenis karburator itu koilnya itu hanya mempunyai satu terminal ya, untuk masanya itu digunakan langsung dengan bagian baut.
Bisa dilihat di sini itu ada dua kabel yang tadinya sudah menancap ke koil di motor injeksi. Kita tes ya. Setelah dilakukan tes ternyata kendaraan ini langsung normal, digas pun enak ya, tidak ada kata berbet ataupun mati-matian, jos pokoknya. Jadi intinya kalau kita mau memperbaiki pada sepeda motor ini, itu kita harus bisa sabar dan teliti. Setelah kita lepas pada bagian koil ini, ternyata kondisi langsung normal ya. Mungkin sebenarnya koil normal, cuma kemungkinan ada kebocoran arus yang terjadi pada bagian koil di sini. Kebocoran di sini itu bisa saja arus yang nantinya harus ke bagian busi ini sudah langsung bocor ke bagian bodi ataupun kerangka ya. Jadi arus yang harusnya maksimal ke busi ini tersendat ataupun terjadi korslet ya pada bagian kerangka di sepeda motor ini. Ya, kenapa kita bisa mengetahui itu? Setelah dilakukan proses tes dan dicek ketika posisi kabel ini yang terhubung dengan massa ditempelkan, ternyata pada bagian ini langsung mati ya. Ketika digas itu langsung berbet dan mati. Karena rasa penasaran, maka saya juga mencoba untuk mengetahui apakah ada kebocoran arus. Nah, kita lihat di sini ya, ini keluar percikan yang harusnya ke bagian busi itu mercik ke bagian rangka dan nantinya akan dibautkan dengan koil. Dan ketika posisi pada bagian kabel ini dihubungkan, ini kan sudah terhubung dengan massa, ini mesin langsung mati. Oke, perhatikan baik-baik pada bagian ini. Kita lihat ya, adanya sebuah percikan ataupun loncatan listrik yang terjadi di bagian koil menuju ke bagian ground ataupun negatifnya. Nah, ini kabel yang sudah saya hubungkan ke rangka. Kenapa bisa dilakukan cek seperti itu? Karena pada bagian koil ini kan dibaut dengan kerangka ya. Nah, ternyata permasalahannya itu ada di sini ya, adanya kebocoran arus. Ya, ini dia yang punya motor ya, Mas Aziz. Motor ini tadi mogok di jalan dan telepon saya untuk menjemput. Nah, setelah dijemput katanya habis dimandikan, tapi kok malah mati ya. Sebenarnya nggak tahu ya, ini bisa saja akibat habis dimandikan atau gimana, ataupun mungkin motornya juga sudah mau ganti spare part ataupun jajan ya. Jadi motor yang ngambek terus pengen jajan. Nah, di sini ngerepotin yang punya motor. Yang katanya tadinya harus mau diganti bannya, malah yang diganti koilnya. Oke, mungkin itu saja berbagi pengalaman dari Pak Demotor. Sebenarnya kita itu sama-sama belajar, cuma karena ini juga kita pengen berbagi ya, untuk kebaikan kita bersama, untuk pemahaman bersama ya, dan juga mumet-mumet bersama ya, yang pasti. Setelah dicek-cek ternyata hanya ada pada bagian koil tersebut, padahal kita sudah cek pada bagian fuel pump ya, tekanannya masih normal. Throttle body dibongkar, dibersihkan, ternyata juga masih seperti itu. Nggak tahu kenapa kok nggak bisa normal yang seperti umumnya motor ya. Ternyata dilakukan pengecekan kembali, adanya komponen koil yang bocor ataupun itu sudah tidak bisa digunakan kembali. Karena penyakitnya sudah ketemu dan motor sudah normal kembali, oke, kita pasang langsung pada bagian bodi-bodi dan jok sepeda motor
Scoopy injeksi yang berbobot total ya. Ini alhamdulillah sudah selesai dan normal seperti umumnya motor keluar dari dealer. Guys, makasih Pak di motor. Iya, sama-sama Mas Asis. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.